Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok pertama akan membahas tentang komunikasi lintas budaya. Mata kuliah komunikasi bisnis, dosen pengampu Bapak Iwan Fahri Cahyadi, SPD MM. Kelompok pertama yaitu Saudara Arya Andi Kristanto, NIM 169. Kedua, Saudari Ikhda Mukaromah, NIM 174. Yang ketiga, saya sendiri Asep Toptra Danur, NIM 195. Pengertian komunikasi lintas budaya. Yang pertama, menurut Sitaram 1970, seni untuk memahami dan saling pengertian antara hal yang berbeda kebudayaan. Yang kedua, menurut Charlie Hadut 1982, komunikasi antar budaya adalah pengiriman dan penerimaan pesan-pesan dalam konteks perbedaan kebudayaan yang menghasilkan efek-efek yang berbeda. Kemudian yang terakhir, menurut Stewart 1974, komunikasi antar budaya yang mana terjadi di bawah suatu kondisi kebudayaan berbeda bahasa, norma-norma, adat istiadat maupun kebiasaan. Prinsip-prinsip komunikasi lintas budaya terdiri dari yang pertama, relativitas bahasa. Kemudian yang kedua, bahasa sebagai cermin budaya. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Keempat, kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Yang terakhir, interaksi awal dan perbedaan antar budaya serta maksimalkan hasil interaksi. Saluran komunikasi lintas budaya. Yang pertama, antar pribadi atau interpersonal atau person-person, yaitu orang dengan orang secara langsung atau bisa disebut dengan head to head. Yang kedua, melalui media massa seperti radio, surat kabar, TV, film maupun majalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Andi Kristanto, NIM 169. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu fungsi pribadi. Menyatakan identitas sosial, menyatakan integritas sosial, menambahkan pengetahuan, melepaskan diri atau jalan keluar. Yang kedua, fungsi sosial yang meliputi pengawasan, menjembatani, sosialisasi nilai, dan menghibur. Selanjutnya, dasar-dasar komunikasi lintas budaya. Yang pertama, pemahaman budaya asing. Dan yang kedua, model komunikasi antar budaya. Yang ketiga, mengenali perbedaan budaya. Yang keempat yaitu hambatan bahasa. Kemudian pentingnya komunikasi lintas budaya. Yang pertama, mobilitas. Yang kedua, saling ketergantungan ekonomi dan teknologi komunikasi. Yang ketiga, pola imigrasi. Yang keempat, kesejahteraan publik. Dalam hal menyikapi era perdagangan bebas dan globalisasi, perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Pada umumnya, perusahaan besar yang beroperasi di tanah air banyak menggunakan konsultan asing untuk membantu mengembangkan perusahaan mereka di tanah air maupun antar negara, sehingga komunikasi lintas budaya menjadi penting. Kemudian, budaya mempengaruhi komunikasi melalui yang pertama, stabilitas. Kondisi budaya dapat stabil atau berubah. Yang kedua, kompleksitas. Yang ketiga, komposisi. Budaya dapat terdiri dari berbagai subbudaya atau homogen. Yang keempat, penerimaan. Ada yang kurang terbuka dan ada yang kooperatif. Selanjutnya, perbedaan budaya. Yang pertama yaitu nilai-nilai sosial. Yang kedua, peran dan status. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, konsep waktu. Yang kelima, konsep jarak dan komunikasi. Nama
saya Ida Mukaromah NIM 174. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mendukung keberhasilan komunikasi. Pertama yaitu frame of reference atau kerangka acuan. Pengalaman pada tingkat pendidikan, pengetahuan, latar belakang budaya. Overlapping of interest atau pertautan minat dan kepentingan. Yang semakin besar semakin mudah pula dalam proses komunikasi berlangsung. Kedua, fields of experience atau latar belakang. Pengalaman dapat berupa pengalaman pribadi. Pengaruh kebudayaan terhadap komunikasi. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh kemampuan komunikan memberi makna terhadap pesan yang diterima. Jika makna yang dimaksud komunikator melalui pesan sama dengan maksud komunikan, maka komunikasi dapat dikatakan berhasil, yaitu tercapainya persamaan makna. Hambatan dalam komunikasi lintas budaya, yaitu etnosentrisme, suatu persepsi yang dimiliki kebudayaan yang mereka miliki. Tiap individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang mereka miliki lebih baik dari budaya lainnya. Yang kedua yaitu stereotip, atau penilaian terhadap seseorang berdasarkan apa yang dikategorikan. Cara mengatasi sikap etnosentrisme, yaitu bersikap terbuka dan mau mengenal budaya orang lain. Kadang tak kenal maka tak sayang. Memandang perbedaan sebagai kekayaan bukan kekurangan. 3. Belajar memahami, mengakui, dan menerima keanekaragaman. 4. Masukkan pendidikan multikultural dalam sistem wajib belajar agar generasi terbiasa dengan perbedaan tersebut. Dari terbiasa kemudian menjadi bisa. Sikap penolakan lebih sering muncul pada mereka yang kurang pemahamannya. 5. Menghindari sikap-sikap seperti menghakimi dan berasumsi dini. 6. Membangun kerjasama multikultural sehingga ada wadah untuk saling mengenal satu sama lain. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.